Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan tutorial untuk uji chi-square. Nah, uji chi-square ini merupakan salah satu uji yang paling sering digunakan oleh para mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus pada skripsi ataupun tugas akhirnya. Nah, uji chi-square sendiri merupakan uji non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data keduanya adalah skala data nominal. Nah, untuk uji chi-square ini unik karena bisa untuk menyelesaikan penelitian dengan hipotesis komparatif dan penelitian dengan hipotesis asosiatif. Jadi bagi teman-teman yang penelitiannya ingin mengetahui tujuan, ingin mengetahui perbedaan, ingin mengetahui hubungan, ini bisa menggunakan uji chi-square sebagai salah satu cara penyelesaiannya. Beberapa syarat pada uji chi-square. Yang pertama, skala datanya harus kategorik, yaitu nominal. Hipotesisnya bisa asosiasi, bisa juga komparasi. Kemudian data terdiri dari dua variabel dan datanya tidak berpasangan. Ada beberapa catatan dalam uji chi-square yang merupakan penting kalau menurut saya. Yang pertama, nanti pada saat proses analisis uji chi-square kita akan menemukan yang namanya tabel expected count atau tabel frekuensi harapan. Kadang-kadang tabelnya bentuknya 2x2 atau 2x3 atau 2x4 atau yang lain. Nah, nanti dalam tabel itu kita akan menjumpai yang namanya nilai frekuensi harapan atau expected count. Nah, nilai ini tidak boleh kurang dari 5. Kalau misalkan ada yang kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 20%. Kalau nanti yang kurang dari 5, kurang dari 20, lebih dari 20%, maka tidak boleh menggunakan uji chi-square, tapi menggunakan uji alternatifnya yaitu uji Fisher gitu. Jadi yang menjadi faktor penting sukses tidaknya uji chi-square adalah expected count ini. Jadi harus tepat dalam memilih expected count ini, harus dipastikan expected count-nya atau frekuensi harapannya kurang dari 5. Langkahnya yang pertama sama, kita harus melakukan analisis univariat sekali. Nah, untuk analisis univariat pada uji chi-square ini, karena datanya merupakan data kategori, sehingga yang kita cari adalah distribusi frekuensinya. Kemudian nanti melakukan uji chi-square, kita nanti menghidupkan fungsi observed, excluded, dan raw. Kemudian kita akan menggunakan fungsi chi-square dan fungsi raise. Nah, contoh kasusnya, yang pertama, sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan jenis kelamin dengan status kesehatan mahasiswa. Kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah asosiatif karena ingin mengetahui hubungan. Kemudian datanya terdiri dari dua variabel, variabel jenis kelamin dan variabel status kesehatan. Nah, masing-masing variabel ini punya dua kelompok data. Yang jenis kelamin ada dua, pria wanita. Yang kesehatan juga ada dua, baik dan buruk. Artinya nanti akan terbentuk tabel kontingensi 2x2 karena masing-masing kelompok terdiri dari dua, masing-masing variabel terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok jenis kelamin dua kelompok, variabel kesehatan ada dua kelompok, sehingga nanti yang terbentuk adalah tabel kontingensi 2x2. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat dua variabel. Variabel pertama adalah variabel gender dan variabel kedua adalah variabel status kesehatan. Baik, kita menuju ke SPSS. Kita buat dua variabel. Variabel pertama adalah gender.
Kita ubah dulu menjadi string teman-teman. Jadi boleh menggunakan string, boleh menggunakan numerik. Kalau menggunakan numerik nanti value-nya diisi ya. Kalau menggunakan string berarti nanti value-nya tidak diisi. Itu saya gunakan string teman-teman. Jadi kalau menggunakan string otomatis skalanya nominal. Saya ambil datanya lagi dulu. Cek dulu. Sudah terbentuk dua variabel, variabel jenis kelamin dan variabel kesehatan. Sekarang kita lakukan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensinya. Oke. Nah, dari sini kita lihat ada tiga tabel statistik, tabel frekuensi, dan tabel frekuensi ada dua ya, jenis kelamin dan satu kesehatan. Nah, yang jenis kelamin ada 12 orang atau 48% responden yang jenis kelaminnya laki-laki, ada 13 orang atau 52% responden yang jenis kelaminnya perempuan. Yang kesehatan ada 13 orang yang baik atau 52%, kemudian ada 12 orang atau 48% yang kondisi kesehatannya buruk. Sekarang kita lakukan uji chi-square. Caranya analyze, deskriptif, dan cross-check. Kita ulangi, analyze, deskriptif, dan cross-check. Yang variabel bebas kita masukkan ke row, jenis kelamin kebetulan variabel bebasnya, dan variabel terikatnya kita masukkan ke kolom. Dan kita pilih cell, observed kita centang, expected kita centang, dan row kita centang. Jadi ada tiga ya, observed, expected, dan row. Dan continue. Yang statistik kita pilih chi-square dan race. Continue dan oke. Nah, kita lihat hasil uji chi-square-nya. Nah, ini teman-teman, yang kita cek adalah tabel cross tabulasi atau tabel jenis kelamin, bintang atau kesehatan cross tabulasi. Nah, kita di sini ada nilai expected count atau frekuensi harapan ya. Yang pertama, pria dengan kondisi baik, nilai expected count-nya 6,2, pria dengan kondisi buruk 5,8, wanita kondisi baik 6,8, dan wanita kondisi buruk 6,2. Artinya, dari tabel 42 kali 2 ini menunjukkan nilai expected count-nya tidak ada yang kurang dari 5. Sehingga untuk kasus ini bisa diselesaikan dengan uji chi-square. Nah, kita lihat nilai uji chi-square-nya, yaitu pada tabel persen chi-square. Nilainya adalah 0,543, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan jenis kelamin dengan status kesehatan, karena nilai p-value hasil uji chi-square lebih dari 0,05. Nah, sampai sini uji chi-square sudah selesai, teman-teman. Tinggal kita tulis hasilnya. Nah, kita lihat penulisan uji chi-square-nya, teman-teman. Nah, yang pertama kita nulis hasil analisis univariatnya tadi ya. Hasil analisis univariat pria yang kondisinya baik. Ini yang kebetulan saya tulis adalah nilai frekuensinya ya. Nanti teman-teman saya akan ditulis nilai expected count-nya ya. Ada 7 orang yang pria yang kondisinya baik, 5 orang yang kondisinya buruk. Wanita yang kondisinya baik ada 6 dan yang kondisinya buruk ada 7. Nilai p-value-nya 0,543, OR-nya 1,63, 0,035 sampai 7,954. Nah, OR ini nanti didapatkan di sini teman-teman. Saya perlihatkan nilai OR. Ini OR teman-teman. Nilai OR di sini. OR ini nilai p-value. Nah, ini nilai expected count.
Gitu ya teman-teman ya untuk uji chi-square. Oke, semoga bisa dipahami untuk uji chi-square. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.